Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Edu sekalian? Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Edu Talk. Nah, kita akan bincang-bincang atau kita akan ngobrol-ngobrol seputar pendidikan, nah khususnya di kawasan pesantren Darut Tauhid. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah kedatangan tamu nih, ada Pak Agus Mubarok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Wahid, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak, lagi banyak kesibukan apa nih Pak? Alhamdulillah, sekarang untuk di STI ini insya Allah per bulan sekarang akan offline. Yang kemarin mantap. Offline itu baru semester 3 ya. Sekarang semester 5 dan semester 3 full offline insya Allah. Siap. Jadi sekarang Pak Agus ini bersama dosen-dosen yang lain sedang mempersiapkan untuk tatap muka Pak ya? Iya, betul. Kita doakan semoga bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Amin, amin insya Allah. Nah Sobat Edu sekalian, Pak Agus Mubarok ini merupakan salah satu dosen di STAI Darut Tauhid. Nah kita akan bincang-bincang seputar apa nih? Langsung aja kita mulai perbincangannya. Nah Pak Agus nih, siap. Yang pertama mungkin banyak juga teman-teman di luar yang nanya tentang STI Darut Tauhid nih Pak. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita, sebenarnya visi dari STI Darut Tauhid itu apa sih Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita mendengar STI Darut Tauhid, pasti yang terpikir adalah sekolah tinggi yang bernuansakan Islam gitu. Nah, sehingga Darut Tauhid ini, STI Darut Tauhid ini memiliki visi yang jelas, yaitu menjadi sekolah tinggi agama Islam yang unggulan, yang berlandaskan tauhid, menuju generasi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar gitu. Jadi jelas bagaimana memiliki akhlakul karimah. Lolosan dari STI Darut Tauhid memiliki akhlakul karimah dengan ahli zikir, fikir, dan ikhtiar itu gitu. Masya Allah. Jadi itu tujuan utamanya Pak ya? Betul. Mahasiswa yang menjalankan pendidikan di STI Darut Tauhid itu tujuannya, harapannya bisa sesuai dengan visi tadi teman-teman sekalian. Ada 3, zikir, fikir, ikhtiar. Nah, iya, itu landasan utamanya. Nah, kemudian biasanya kalau ada visi itu ada misi Pak ya? Betul. Nah, kalau misinya sendiri apa nih Pak? Ya, jadi misi ini adalah penjabaran dari visi yang tadi. Kan, yang pertama adalah mewujudkan insan yang berakhlakul karimah yang dilandasi dengan nilai tauhid. Berarti goalnya adalah bagaimana membentuk insan lulusan dari STI Darut Tauhid ini adalah memiliki akhlakul karimah dengan nilai-nilai tauhid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan generasi Islam yang cerdas, kemudian kompetitif, yang memiliki sertifikasi internasional dan profesional sesuai dengan bidangnya. Nah, jadi kita udah disiapkan bagaimana lulusan dari STI Darut Tauhid ini adalah bisa bersaing secara internasional juga. Jadi bukan hanya lokal gitu, tapi berbicara internasional. Nah, kemudian yang ketiga adalah mewujudkan generasi yang memiliki jiwa dakwah yang mampu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, sesuai dengan apalagi nih jurusannya ada 2 ya. Yang pertama HES dan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Bagaimana dakwah yang kita sampaikan ini adalah menjadikan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Artinya Islam rahmatan lil alamin ini adalah bisa menjadikan solusi kepada Islam kepada keseluruhan gitu. Jadi bisa menyentuh ke berbagai pihak. Nah, kemudian bisa juga ini yang keempat adalah mewujudkan generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan, leadership, dan wirausaha entrepreneurship. Nah, apalagi lulusan Darut Tauhid ini adalah leadershipnya sangat dikuatkan. Karena goal dari Darut Tauhid itu adalah bagaimana punya mental kepemimpinan. Bukan hanya kepemimpinan, tapi entrepreneurship juga itu sangat dikuatkan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan generasi yang sehat, kemudian berestetika dan berwawasan lingkungan. Nah, ini uniknya di Darut Tauhid adalah bagaimana bukan hanya tauhid, akhlakul karimah, tapi memiliki wawasan lingkungan. Kenapa wawasan lingkungan? Karena kalau kita lihat juga tantangan ke depan itu bukan hanya tantangan secara teknologi Kang Wahid, tapi bagaimana ramah lingkungan. Bahkan ada informasi tantangan ke depan itu adalah bagaimana minimnya air ke depan itu. Jadi bukan hanya
gas ataupun sumber bumi seperti minyak dan bensin, tapi air bersih pun menjadikan rebutan. Maka goal dari STI Darut Tauhid adalah selain punya nilai tauhid, akhlakul karimah, ahli dzikir, ahli fikir, kemudian punya wawasan lingkungan juga, gitu kan. Masya Allah. Jadi misinya cukup mencakup semua hal, Pak ya? Ya. Ada satu hal tadi mungkin Pak yang saya garis bawahi adalah bagaimana harapannya mahasiswa di STI Darut Tauhid itu bisa memiliki estetika, Pak. Apa tadi? Ya, berestetika gitu. Jadi mungkin sejalan juga dengan etika, Pak ya. Betul. Kita lihat banyak di luar sana, Pak, orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Tapi sayangnya etikanya kurang gitu, Pak. Karena mungkin merasa, aduh, ilmu saya udah tinggi nih. Tapi nilai-nilai etikanya malah rendah gitu ya. Nah, ini yang sering kali disampaikan oleh gurunda kita ya, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, bagaimana setinggi apapun seseorang jabatan, tapi akhlakul karimah, estetika ini harus sejalan dengan keilmuannya. Jangan sampai ilmunya tinggi, tapi estetik atau etikanya itu jauh dari apa yang diharapkan, ya, betul, gitu. Betul, ya. Kan jangankan ini kata gurunda kita Agim tuh, pas parkir aja gitu kan kita tidak peduli gitu ya, kan, atau sampah gitu ya. Betul. Nah, itu. Iya betul. Jadi sejalan juga tadi ada lingkungan, Pak ya. Jadi ke fokus lingkungan juga ternyata masuk, teman-teman sekalian. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, harapannya mahasiswa atau lulusan dari STI Darut Tauhid ini bisa memiliki kepekaan juga terhadap lingkungan. Karena tadi yang disampaikan oleh beliau juga, kalau sekarang kita mungkin ngomong tentang minyak bumi dan lain sebagainya, itu kan istilahnya agak kurang bersinggungan dengan kehidupan kita, Pak ya. Yang dekat ada air tadi ya. Iya. Tiap hari kita pakai air, ternyata ini menjadi keresahan juga. Mungkin beberapa tahun ke depan sulit air bersih, Pak ya. Ya, itu akan diprediksi gitu. Nah, apa sih hubungannya dengan STI sehingga ada ulasan lingkungan gitu kan? Karena kita kan ada dua ini ya, ada dua kaprodi itu ya, prodi HES dan dakwah atau KPI, komunikasi penyiaran Islam. Nah, kalau yang saya amanahkan itu sebagai kaprodi komunikasi penyiaran Islam. Artinya bagaimana dakwah ini bukan hanya batas dakwah secara lisani, tapi dakwah secara bilhal. Nah, dakwah bilhal ini ada bukan hanya mencakup secara menyampaikan secara lisan, tapi bagaimana efek dari dakwah tersebut bisa berdampak baik buat lingkungan gitu. Betul. Itu goal dari ininya, lulusannya gitu. Ya, Masya Allah. Jadi memang Sobat Edu sekalian, salah satu dari tujuannya adalah bagaimana lulusan ini bisa memahami berbagai hal. Walaupun ini judulnya STAI Darut Tauhid, yang kalau kita dengar nama aja pasti wah Islami banget nih. Ternyata tidak luput juga dari masalah-masalah yang bersifat duniawi seperti tadi ada sosial, lingkungan dan sebagainya, Pak ya. Masya Allah. Ternyata cukup menyeluruh lah. Nah, kemudian nih Pak, terkait dengan fasilitas nih yang ada di STI Darut Tauhid, kira-kira apa saja nih Pak yang bisa menunjang ada berjalannya pembelajaran di STI Darut Tauhid nih Pak? Ya, Masya Allah. Jadi di STI Darut Tauhid ini dengan dua prodi ini sangat mendukung. Bahkan bahasanya labnya itu udah jadi. Kan contoh KPI, komunikasi penyiaran Islam. Nah, labnya itu MKTP udah ada. Siap. Kemudian MKFM sudah ada. Bahkan ini media ini juga ya udah siap gitu. Ya. Jadi insya Allah KPI udah lab udah jadi. Begitu pula HES, hukum ekonomi syariah gitu ya. Ini tuh kan ada BMT, kemudian ada BPRS, ada Kopontren. Jadi sangat diuntungkan sekali buat para mahasiswa yang bisa kuliah di STI Darut Tauhid ini adalah labnya sudah jadi. Nah, artinya ketika seseorang atau ketika mahasiswa magang itu sudah insya Allah udah lebih berpengalaman. Bahkan alhamdulillah nih ada satu orang mahasiswa kemarin ikutan Duta Penyiaran Jawa Barat. Nah, itu alhamdulillah masuk juara 3 gitu. Masya Allah. Nah, dan beliau juga sekarang sebagai penyiar di MKFM dan MKTP juga gitu. Itu masih mahasiswa nih, rekan-rekan. Ya? Belum lulus gitu, tapi punya potensi, kemudian potensi mahasiswa ini bagus, kemudian sama MKTP, MKPM direkomendasikan dan ikut lomba juga, alhamdulillah gitu. Jadi jangan khawatir gitu, insya Allah. Jadi memang
segala sesuatunya sudah dipersiapkan Pak ya, dengan adanya jurusan yang tadi ada hukum ekonomi syariah, kemudian KPI, bagaimana agar mahasiswa ketika keluar nanti mereka sudah matang Pak ya, karena di lingkungannya saja sudah tersedia laboratorium yang siap untuk menjadi sarana mahasiswa untuk memperdalam ilmunya di bidangnya. Nah, kemudian saya dengar-dengar juga nih Pak, salah satu keunggulannya mungkin ya, atau kelebihannya adalah ada beasiswa juga nih Pak ya? Iya, betul. Di Darut Tauhid nih Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi beasiswa ini adalah beasiswa dari DT Peduli gitu. Nah, bahkan lebih untung nih orang beasiswa itu. Yang pertama, beasiswa dapat, kemudian yang kedua bukan hanya pendidikan di STI sebagai pendidikan formal, tapi non formal pun diperkuat, yaitu dengan adanya pesantren PPM. Oh, iya, ya, pesantren, program pesantren mahasiswa. Bahkan ini keunggulannya bukan hanya sebatas pendidikan diniyah saja, tapi memiliki keunggulan itu tahfidzul Quran. Sehingga lolosannya adalah yang beasiswa ini dia memiliki keahlian di bidang komunikasi, dakwah, kemudian di bidang hukum ekonomi syariah juga. Dia juga memiliki kualitas dari diniyah dan tahfidzul Qur'annya. Karena goal kedepannya adalah bagaimana para SDM ini ada bisa ditempatkan di PDTI, Pesantren Darut Tauhid Indonesia, di berbagai cabang gitu. Ini menurut saya keuntungannya sangat besar nih Pak. Ya, betul. Karena saya ingat dulu zaman kuliah dulu, ya agak padat kan Pak ya, jadwal kuliah. Pengen banget gitu ikut kelas tahfidz gitu, tapi di sisi lain saya kuliah harus ikut kelas terus. All out itu ya. Ada waktu gitu istilahnya gitu. Aduh, nauzubillah min dzalik nih. Dosa juga ya. Dosa nggak? Nanti itu dibahas di segmen lain ya. Intinya gitu teman sekalian, ketika teman-teman di luar pengen kuliah itu bisa sambil menghafal Quran, sambil belajar ilmu syariah, ternyata di STI Darut Tauhid difasilitasi Pak ya. Setiap mahasiswa yang berkuliah di sini akan mendapat fasilitas tadi, khususnya yang beasiswa tadi Pak ya. Iya. Yang beasiswa tadi. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan STI Darut Tauhid. Tentunya perbincangan kita tentang kampus ini akan semakin panjang lagi dan semakin menarik nih Pak Agus ya. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, saya ucapkan terima kasih pada Pak Agus Mubarak yang sudah sharing terkait dengan STI Darut Tauhid. Harapannya sih ke depan bisa ada jurusan-jurusan lain Pak ya. Insya Allah. Makin bahkan rencana ke depan itu bukan hanya berhenti di STI saja, tapi nanti institut, bahkan cita-cita ingin jadi universitas. Masya Allah, amin, kita doakan teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan. Dan tentunya ini juga menjadi sarana buat teman-teman sekalian nonton acara ini. Barangkali yang tertarik untuk daftar kuliah di STI Darut Tauhid bisa diakses mungkin Pak, ada websitenya Pak? Ada websitenya nanti disampaikan juga. Nanti ada di bawah ini ya. Tolong editor masukin ya. Nah, nanti silakan teman-teman sekalian tertarik dengan program-program STI Darut Tauhid bisa akses informasinya di link bawah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih Pak. Insyaallah. Semoga berkah. Amin. Saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah menonton acara ini. Bagi teman-teman sekalian yang suka dengan video ini, tekan tombol like. Yang belum berlangganan, tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ikhwan undur diri. Terima kasih Sobat Edu telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.